Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir bagi Bani Israel di wilayah Timur Tengah, yaitu di wilayah Kanaan hingga tepi sungai Kabur di Suria. Setelah beliau meninggal dunia, maka Bani Israel di sana dimusnahkan Allah secara bertahap hingga habis sama sekali. Maka tinggallah 10 suku Bani Israel yang tersisa di tanah yang dijanjikan Allah, tanah Jawi, Indonesia. Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil yang menceritakan tentang kisah pahit kehidupan 10 suku Israel di Nusantara di akhir zaman nanti karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi Injil sesungguhnya bercerita tentang masa akhir zaman dan hari kiamat, bukan sepenuhnya tentang zaman hidup Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sungguh Isa Al-Masih benar-benar memberi pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu. Dan dia berkata, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan di dalam Injil juga diceritakan tentang kehadiran Nabi Isa menjelang hari kiamat sebagai pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Injil, ketika Isa duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Begitulah nubuat tentang kedatangan Isa putra Maryam. Namun sebenarnya bukan Nabi Isa yang akan muncul, tapi jelmaan atau titisannya saja. Sebagaimana halnya dulu Nabi Ilyas atau Nabi Elia diramalkan akan turun lagi ke bumi, tapi justru yang muncul adalah Nabi Isa Al-Masih yang memiliki mujizat yang mirip dengan Nabi Ilyas. Jelmaan atau titisan dalam Al-Quran diartikan sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi itu adalah tentang orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, untuk menjelaskan ayat tadi, maka kita harus membahas tentang Isa Al-Masih yang tertulis di dalam kitab Sabur. Menurut kitab Sabur atau Weda, ada 10 orang yang akan muncul di akhir zaman yang akan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam Sabur, Nabi Isa disebut sebagai Batara Wisnu, di mana Batara berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti nabi. Dan dijelaskan bahwa Batara Wisnu akan berawatara dalam 10 individu yang berbeda di bumi Nusantara. Diceritakan dalam Sabur bahwa Batara Wisnu oleh pengikutnya dianggap sebagai salah satu dari 3 Tuhan yang harus disembah, yang disebut sebagai Trimurti, yang berarti 3 Tuhan dalam satu. Namun walaupun demikian, Batara Wisnu sesungguhnya menolak dijadikan sebagai Tuhan. Dalam ajaran Nasrani, Trimurti disebut sebagai Trinitas. Di dalam Injil dan Al-Quran dijelaskan bahwa dari 10 orang yang diserupakan dengan Batara Wisnu, ada 1 awatara yang mati dalam keadaan kafir atau diberi tanda salib di dahinya karena berdosa. Dan tanda salib di dahi orang-orang kafir dijelaskan dalam kitab Nabi Zulkifli atau Nabi Yehezkiel. Allah berfirman, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu kota-kota yang penuh gemerlap cahaya yang semu, dan tulislah tanda salib pada dahi orang-orang kafir yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Begitulah dijelaskan bahwa orang-orang kafir diberi tanda salib di dahinya yang hanya bisa dilihat oleh para malaikat. Dan itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 157 tadi bahwa mereka tidak membunuh dan menyalib Isa Al-Masih, tapi itu tentang seorang yang diserupakan dengan dia. Siapakah orang yang diserupakan itu? Maka mari kita membaca kitab Prabu Jayabaya. Dalam kitab Jayabaya dijelaskan bahwa Prabu Jayabaya adalah titisan Batara Wisnu yang ke-7, sebab ada 3 kali lagi orang yang diserupakan Nabi Isa setelah dirinya. Adapun bait itu berbunyi sebagai berikut.
Milane sinungan sakti Batara Wisnu punika anitis ana ing kene ing Sang Prabu Jayabaya. Nalikane mangkana panjumeneng Ratu Agung Abala para Narendra, yang artinya beliau memiliki kekuatan iman sebab jalmaan Batara Wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi Raja Agung, pasukannya adalah para Narendra. Kemudian dalam bait yang lainnya pada Pupusino menurut Prabu Jayabaya bahwa yang ketiga setelah dirinya atau yang terakhir atau orang yang ke-10 jelmaan Nabi Isa alaihissalam, maka itulah Sang Imam Supingi atau Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi dalam kitab Jayabaya disebut sebagai Imam Supingi. Namun dalam cerita dari mulut ke mulut disebut sebagai Satria Piningit. Dalam Pupusinom, kitab Jayabaya juga menjelaskan tentang sosok orang keenam yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, yang dahinya diberi tanda salib yang bernama Ki Ajar Subrata. Karena dengan ilmu agama yang diajarkan kepadanya, dia justru kafir karena menjadi dukun dan menyesatkan pengikut-pengikutnya dengan berbagai persembahan-persembahan sesajen, di mana bait itu berbunyi sebagai berikut. Pan iku wus winejang mring guru pandita ngali, rasane kitab musarar, ia pada lawan mami nanging anggelak janji. Dia atau Ki Ajar Subrata sudah diajarkan oleh guru teladan mengenai isinya kitab musarar. Jadi dia itu sama seperti saya, titisan Batara Wisnu, namun dia menyalahi janji. Ki Ajar Subrata sendiri sebagai orang keenam yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam akhirnya mati terbunuh oleh Prabu Jayabaya. Dia ditikam mati dengan keris. Ginoco Ki Ajar mati endange tinuwung pejah, duung sinarungken age canterike sami lumajar. Ki Ajar ditikam mati, demikian juga endangnya. Keris kemudian disarungkan kembali. Pengikut-pengikutnya berlarian karena takut. Lalu dijelaskan juga tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi yang disebutkan sebagai berikut. Cupet lelakoning ratulia ing tanah Jawa, ingsung panwus den wangeniari loro, kaping telune tak ingwang. Musnahnya sistem raja-raja di Nusantara sebagai pertanda bahwa setelah dua di bawah saya, maka yang ketiga itulah orangnya. Jadi berakhirnya masa raja-raja di bumi Nusantara yang berubah menjadi sistem demokrasi presidensial yang berlaku saat ini sebagai pertanda akan munculnya Imam Mahdi. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman nanti adalah orang ke-10 yang akan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imam Mahdi dan Isa Al-Masih adalah figur yang satu yang tak terpisahkan. Berikut adalah dua hadits Rasulullah yang membuktikan bahwa Isa Al-Masih dan Al-Mahdi adalah pribadi yang satu yang akan muncul di akhir zaman, di mana kemunculannya dia akan memimpin dengan penuh keadilan dan membagi-bagikan harta yang berlimpah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sudah hampir bahasanya Isa putra Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, membagikan harta yang melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman. Penduduk langit dan penduduk bumi meridoinya. Ia akan membagikan harta dengan cara merata hingga tak seorang pun yang mau menerimanya."